Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya, Kusnul Asyaifah. Kami akan menyajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda di berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Belas gerai disegel Pemkot Bandar Lampung. Polemik penyegatan bakso Sony oleh pemerintah Kota Bandar Lampung kini berbuntut panjang. Pihak bakso Sony mengaku telah mengadu persoalan penyegelan gerai kepada Presiden Joko Widodo. Bakso Sony melalui pengacaranya juga mengaku telah menyampaikan persoalan penyegelan gerai bakso Sony kepada Presiden Joko Widodo melalui staf khusus bidang hukum dan Deputi 5 Kantor Staf Presiden KSP RI di Jakarta. Hingga hari ini Senin 27 September 2021 belum tercapai kesepakatan antara pihak bakso Sony dan pemerintah Kota Bandar Lampung terkait penyegelan dan tunggakan pajak. Sebagaimana diketahui, persoalan ini terjadi sejak penyegelan gerai bakso Sony pada 8 Juni 2021 lalu. Penyegelan dilakukan akibat bakso Sony terkesan tidak mau mengoptimalkan penggunaan tapping box. Hingga penyaluran pajak ke pemerintah tidak maksimal, penyegelan berlanjut pada 5 gerai lainnya pada 15 Juni 2021. Pada akhirnya 12 gerai bakso Sony juga disegel pada 20 September 2021. Total ada 18 gerai bakso Sony yang ditutup pemerintah Kota Bandar Lampung. Kepala Bidang Pajak Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah BPBBRD Bandar Lampung, Andre Setiawan menegaskan pihak pemerintah belum akan mengizinkan seluruh gerai yang ada untuk dibuka kembali sebelum persoalan yang dimaksud terselesaikan. Dedi Setiadi, kuasa hukum bakso Sony, menyebutkan akan menemui Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana untuk membicarakan masalah ini. Berikut hasil wawancara hasil audiensi pihak bakso Sony dan pemerintah Kota Bandar Lampung. Sudah punya data hitung, tapi besok akan kita sampaikan. Ya, saya kira gitu ya. Tapi udah ada fakta ini, tanda-tanda fakta integris besok kita sampaikan. Kita besok sampaikan, doakan aja mudah-mudahan semua yang terbaik. Oke? Tapi udah kepastian ya Pak ya? Pokoknya kita besok lihat. Nanti lihat besok. Pak, biar berimbang Pak, dari sini Pak, dari bakso Sony Pak. Ya, sama apa yang disampaikan. Ya. Jadi belum ada titik temu Pak? Besok kita ada, besok kita sampaikan semuanya. Apa itu titik temu Pak? Ya, itu untuk kemaslahatan lah semua. Jadi kita udah bisa bekerja sama dengan Pemkot ya Pak ya? Sudah. Nanti kita bekerja sama dengan semua pihak, bukan hanya bakso Sony ya. Tapi artinya mereka udah fakta integris sudah akan. Pokoknya besok kita lihat ya. Apakah kita akan membayar Pak? Ya, Pokoknya nanti. saya ini kan berjalan dua bersamaan, jadi bagus. Ya, oke. Bakso Sony udah boleh beroperasi berarti Pak Umar? Udah bisa beroperasi Pak? Udah buka kembali gerainya enggak? Pokoknya besok kita lihat ya. Dan besok kapan akan beroperasi? Pokoknya besok aja kita lihat ya. Termasuk kapan pegawainya bekerja Pak? Semua besok aja lah ya. Kita tentukan besok. Kenapa harus nunggu besok Pak Umar? Alasannya? Itu ada namanya istikharah ya enggak? Harus distrohoro dulu. Istikharah ya enggak? Pokoknya kita udah temukan. Maling motor di siang bolong, pemuda di Bandar Lampung ditangkap. Tim opsional Polsek Sukarame menangkap seorang pemuda bernama Wahyu Alif Saputra, 18 tahun, warga Jalan Pramuka Raja Basa Bandar Lampung ini menjadi tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor. Kapolsek Sukarame Kompol Warsito menyatakan Wahyu ditangkap berdasarkan laporan dari korbannya. Menurut Warsito, aksi curanmor tersebut dilakukan Wahyu di rumah korban di Jalan Pembangunan Waidadi Sukarame, Bandar Lampung. Setelah menerima laporan korban, pihaknya langsung melakukan penyelidikan. Sehari berselang, tersangka Wahyu berhasil diamankan. Tersangka Wahyu langsung digiring aparat yang sedang menyamar hendak membeli motor curian tersebut. Berikut keterangan dari polisi.
Gimana? Ceritain. Total berapa Yang TKP? duplikat. Jadi kamu pinjam motor kayak mana? Coba ceritain. Cara ngambil motornya seperti apa? Duplikatnya gimana? Pinjam, terus kamu ke tukang duplikat. Kamu duplikat. Nah, kapan kamu ngambilnya? Bukan kapan. Setelah kamu duplikat langsung diambil atau nunggu dulu, nunggu dia slip, kawan kamu slip. Nunggu kawan kamu slip, baru kamu ambil. Yang ini. Kalau yang ini, kalau yang bit putih ini, Budayang. Doyong. Ah, lewat mana? Lewat jendela, posisi sepi. Kamu ketok-ketok dulu, sepi, kamu masuk. Kuncinya ditaruh di mana sama ini? Kamu ambil. Di etalase sama surat. Terus kamu dorong, hidupin. Kamu memang udah tahu motornya ada di dalam rumah? Nah, kamu ambil di mana motor ini? Posisinya di samping rumah. Ditutup kre apa di pintu, dalam pintu apa? Ada pintu. Jadi modelnya ada ini, ada kre. Dan izinkan total sudah berapa tempat dan TKP Total yang semuanya yang kamu bilang termasuk yang katanya udah Handphone juga diganti tuh. itu. Termasuk yang katanya ada yang di Prensewu kan? Handphone kawan kamu. Nah, itu kan kawan kamu semua, kamu kenal, intinya kamu kenal, kamu ambil. Itu ada berapa semuanya? Yang kamu jelasin ke kami. 21. Seluruhnya merata ya. Ada yang di Natar, ada yang di Prensewu, sisanya di Bandar Lampung. motor berapa tempat, Seluruh Mas? ya. Untuk motor apa aja motornya? Di tempat. Repo, Supra, Mio, Legenda. Nah, terus handphone juga. Barang-barang yang kamu curi ini kamu kemana kan selama ini? Dijual di handphone semua dijual, COD-an. Lewat Facebook. Kamu nggak tahu orangnya yang jual sama siapa? Pak Kapolsek, bisa diceritakan maling ini seperti apa, Pak? Jadi untuk tersangka WA ini kami amankan berdasarkan ada laporan dari warga Waidati terjadi pencurian sepeda motor. Kejadiannya hari Sabtu kemarin tanggal 18 September 2021 sekitar jam 11 siang. Dia melakukan modusnya, dia pertama merusak memanjat pagar, kemudian loncat naik jendela, kemudian mengambil kunci yang ada di meja, kemudian langsung ngambil sepeda motor. Sudah berapa kali melakukan aksi pencurian ini, Pak? Kalau pengakuan tersangka hasil pendalaman penyelidikan kemudian integrasi bahwa sudah 21 kali melakukan tindak pidana khususnya pencurian motor, penggelapan motor, dan penggelapan HP. Itu di beberapa tempat ya di wilayah Bandar Lampung. Ini masih kami kembangkan. Hasil yang dia curi selama ini kemana, Pak? Pengakuan dia untuk beli minuman, untuk foya-foya lah. Dan ini mau ke residivis, Pak. Dua tersangka curanmor berpistol di Bandar Lampung meregang nyawa. Tim opsional Sareskrim Polresta Bandar Lampung terpaksa memberikan tindakan tegas dan terukur terhadap dua tersangka curanmor. Pasalnya, kedua tersangka melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. Dua tersangka berinisial ID dan FM warga desa Bungku, warga sekampung Kabupaten Lampung Timur. Keduanya pun meregang nyawa setelah diterjang timah panas petugas. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Ino Herianto mengatakan kedua tersangka tewas dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Bandar Lampung. Menurutnya, kedua tersangka melakukan perlawanan aktif kepada jajaran saat akan ditangkap Senin 27 September sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Ia menjelaskan sebelumnya tim opsional Sareskrim Polresta Bandar Lampung membuntuti gerak-gerik kedua tersangka. Pasalnya, kedua diduga kerap beraksi di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Ketika ID dan FM berada di wilayah Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, petugas langsung bergerak melakukan penangkapan.
Kapolresta menambahkan ID dan FM merupakan residivis dalam kasus yang sama. Berdasarkan catatan kepolisian, pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh ID dan FM sebanyak 6 kali di wilayah Bandar Lampung. Menurutnya, pencurian yang dilakukan komplotan ini dengan modus berkeliling mengincar motor korban. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa sepucuk senpi rakitan jenis revolver, selongsong, peluru, amunisi, kunci T, ponsel, dan sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor. Ini diduga hasil curian. Saat ini kedua jenazah pelaku sedang disiapkan untuk kemudian diserahkan ke keluarga korban di kampung halamannya. Imbuh Kapolresta. Berita selanjutnya datang dari rumah buruh di Pringsewu, Lampung, ludes terbakar. Warga di Kabupaten Pringsewu dibuat geger dengan peristiwa kebakaran rumah seorang buruh warga RT 02, RT 05 Pekon Woidadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun mengakibatkan kerugian material hingga 150 juta. Kapolsek Gadingrejo Ibtu Aye Tobing mengungkapkan, rumah yang ludes terbakar itu milik Ferry Aprianto, 29 tahun. Atas peristiwa kebakaran ini, pihaknya langsung menuju ke lokasi kejadian. Informasi lain berhasil dihimpun, lanjut Tobing, warga sekitar melihat api sudah berkobar. Kemudian merambat membakar atap rumah Ferry, yang kemudian membesar saat itu rumah sedang dalam keadaan kosong. Sehingga ini merembet ke rumah sebelah milik Tumiran. Kemudian warga menggunakan air dan alat seadanya mencoba memadamkan api. Ini ditambahkan oleh Tobing sekitar pukul 17.00 WIB, petugas pemadam kebakaran datang menggunakan 2 unit mobil damkar BPBD Pringsewu. Lantas sekira pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, api dapat dipadamkan. Peristiwa kebakaran yang membuat gempar warga Pekon Woidadi, Kecamatan Gadingrejo, diduga diakibatkan oleh korsleting listrik. Saat itu lanjut dia, rumah ditinggalkan pemilik dalam keadaan kondisi masih menyala. Lampu jalan umum di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Bandar Lampung padam. Pengendara yang melintas di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam mengeluhkan lampu penerangan jalan umum padam hingga perbatasan Haji Menal, Lampung Selatan. Rahman, warga Raja Basa Jaya, merupakan pengendara yang sering melintas di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam kepada Tribun Lampung Senin 27 September 2021 mengaku mengeluh karena pemadaman lampu jalan tersebut. Saat melintas di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, dirinya harus melambat karena tidak ada akan membahayakan dirinya. Berharap kepada pemerintah kota segera dihidupkan lampu jalan ini sebelum adanya korban yang berjatuhan. Berdasarkan pantauan cukup panjang, lampu jalan tersebut padam dari seluruh flyover MBK hingga menuju ke Bundaran Haji Menal, Lampung Selatan atau perbatasan kota Bandar Lampung dengan Kabupaten Lampung Selatan. Baiklah Tribuners, begitulah berita hari ini. Sampai jumpa di berita selanjutnya.